أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita pada kesempatan kali ini mengkhususkan waktu untuk bermajlis ilmu serta bertafakur dan bertadabbur. Lebih khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita hidup di dunia ini sebagai darul amal, ladang beramal, dan satu sisi yang lain juga darul bala, yaitu tempat tinggal yang penuh ujian. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bapak moyang kita Adam alaihissalam dan berketurunan terus menerus sampai pada hari ini, salah satu konsekuensinya yaitu bagaimana kita berjuang untuk beramal soleh, sekaligus kita memiliki pedoman iman, dan iman yang paling diselisihi oleh kaum muslimin, terlebih orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal Islam, yaitu al-iman, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita orang yang cerdas ketika kita belajar bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha rahmah, maha rahim. Berarti selagi kita menjadi hambanya, insya Allah Allah akan senantiasa menurunkan rahmat dan kelembutannya, kasih sayangnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya dengan Ar-Razzaq, bahkan dikuatkan dengan ma uridu minkum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak butuh rezeki dari hamba-hambanya, karena Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah yang menurunkan rezeki. Berarti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini yang menurunkan rezeki, berarti kan insya Allah selagi kita dalam koridor yang halal, Allah berikan rezeki cukup hari ini, Allah berikan rezeki lebih hari ini, Allah berikan rezeki kurang hari ini pun, hati kita akan senantiasa punya sifat qanaah. Kenapa? Karena kita memahami bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Berarti aplikasi dalam kehidupan kita nggak butuh yang haram-haram. Kita nggak butuh pekerjaan yang Allah murkai. Bahkan kita tidak perlu mengambil hak saudara kita. Lalu kita yakin Allah Ar-Razzaq, pekerjaan masih nyikut kancane, jegal kancane. Berarti kan keyakinan Ar-Razzaqnya masih salah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan takdirnya. Kalau takdir yang baik, insya Allah kita semuanya sepakat yo nerima wong baik. Tapi kalau takdir yang buruk, terkadang kita ngeluh, terkadang kita merasa Allah itu tidak adil. Ya ini permasalahannya. Ketika takdir di depan kita, maka kita harus meyakini bahwa Allah maha adil. Berarti Allah tidak mungkin dolim. Allah maha tahu, berarti tidak mungkin Allah luput.
Allah maha bijaksana, berarti Allah tidak mungkin semena-mena. Maka ketika kehidupan kita diuji dari berbagai macam musibah, maka ini harus kita pegang ayyuhal ikhwah wal akhwat sekalian, bahwa tidaklah luput semua dari kehidupan kita, melainkan telah ditulis di Lauhil Mahfuz dan telah Allah tetapkan sebagai bentuk qadha maupun takdir kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Berangkat dari hadis riwayat Anas bin Malik ketika beliau di Madinah di hari Jumat tepatnya, dan saat itu kondisinya Rasul sedang khutbah. Rasul tengah khutbah. Tiba-tiba datang Badui yang memutuskan khutbahnya Rasul. Datang tiba-tiba, "Ya Muhammad, tidakkah engkau tahu hari-hari ini paceklik? Hari-hari ini tanaman kami tandus. Kami nggak bisa panen, kami nggak bisa memerah susu hewan ternak kami. Katanya engkau punya Tuhan, katanya engkau utusan Tuhan, maka mintalah hujan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghentikan khutbah sementaranya dan beliau berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Maka Jumatan belum selesai, Madinah sudah basah semuanya. Maka para sahabat keluar rumah dalam kondisi pakaian yang basah kuyup. Hujan langsung. Dan dalam salah satu riwayat menyebutkan hujan itu berlangsung 7 hari. Ya. Maka Jumat berikutnya di tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, muncul lagi orang Badui memutus Jumatannya Rasul dan para sahabat. Ini namanya Badui itu kan nggak punya adab, nggak punya sopan santun, langsung teriak bengak-bengok. Gimana? Masa hujan pitung dino pitung bengi? Akhirnya jalan-jalan terputus, longsor di mana-mana. Ya. Maka berdoalah kepada Rabbmu supaya hujan ini berhenti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal ajam wal adwiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan sebagai musibah, tapi sebagai rahmah. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di tempat-tempat perbukitan, di tempat-tempat di sana ada oase atau wadah-wadah air. Ya Allah, alirkan air hujanmu itu ke pepohonan-pepohonan ataupun sumber-sumber mata air yang lainnya. Dan khutbah belum selesai, Allah pun mengangkat hujan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita wajib meyakini bahwa yang kita maksud dengan gejala alam, apapun itu bentuknya, maka secara sains, secara ilmu bolehlah semua ada asbab dan musababnya. Tetapi orang yang beriman punya keyakinan yang lebih bahwa gejala alam itu belumlah titik, tetapi gejala alam pasti ada faktor yang terkait dengan perbuatan manusia di atasnya. Contohnya ketika orang Badui di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nggak punya sopan santun saja, tapi punya keyakinan kalau ada musibah datangnya kepada Rasulullah. Kalau dia merasa panennya gagal, merasa ternaknya tidak bisa mengeluarkan air susunya, maka solusi terbaiknya datang ke pusat Madinah menemui Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam minta doa. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doanya. Nah ini bahwa terkadang dengan adanya kecanggihan teknologi, modernisasi, ilmu yang kita ambil terus menerus setiap hari, setiap waktu, terkadang malah menjadi jembatan kita melupakan ini. Ya, dengan kemudahan, kemudian kita lupa bahwa ternyata yang kita butuhkan bukan hanya sebatas alat, tapi yang kita butuhkan, yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya atau keberadaan orang soleh di suatu wilayah. Ya, keberadaan orang soleh di salah satu wilayah. Kalau zaman Rasulullah berarti Nabi sendiri yang paling soleh. Bukan berarti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada musibah. Ada. Karena di Madinah juga ada gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menaikinya. Dibarengi Abu Bakar As-Siddiq, dibarengi Umar, dibarengi Utsman, 4 orang. Yang ini manusia terbaik di zamannya. Dan ternyata Uhud gempa. Ya, Uhud gempa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal menjejakkan kaki beliau. Usbut anta ya Uhud. Uhud menengok. Wa ma 'alaika illan nabi was-siddiq wasyahidan. Yang di atasmu itu tidaklah manusia kecuali 1 nabi, Rasulullah sendiri. 1 siddiq, siapa? Abu Bakar. Dan 2 orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Langsung berhenti gempanya. Atasnya masih ada orang-orang yang soleh, maka Uhud pun tidak jadi gempa. Meskipun nanti juga ada cerita lagi, i'tazzatil Madinah. Madinah gempa. Ya, orang-orang pada kaget, apa Uhud lagi yang gempa? Ternyata didapati karavan dagangnya Utsman bin Affan masuk kota Madinah. Bayangkan, ribuan unta dan kuda perdagangnya Utsman bin Affan dengan nilai yang ribuan bahkan puluhan dinar itu, ya, masuk kota Madinah. Itu dikisahkan sampai Madinah seakan-akan gempa. Seperti hanya sampean punya rumah pinggir jalan, ya, kemudian dilewati tronton, bertronton-tronton. Ini rasanya kan deng 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 deng, deng 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 deng. Itu bukan gempa, cuma dilewati tronton. Madinah juga pernah mengalami hal demikian. Seakan-akan gempa, ternyata bukan gempa musibah. Duitnya Utsman saking akeh, Pak. Ya, duitnya Utsman yang bikin Madinah itu seakan-akan gempa. Lah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dari zaman ke zaman, contoh yang berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ketika di masa pemerintahannya terjadi gempa, ya, maka beliau ajak ngomong itu, tanah itu diajak ngomong, Pak. Ya, dipuk-puk gini. Kemudian belum saatnya engkau gempa. Ya, belum saatnya engkau gempa. Kenapa? Karena di atasmu masih banyak orang-orang soleh. Ya, masih ada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah gempa itu berhenti, Umar langsung kumpulkan seluruh rakyatnya. Dan beliau berkata, ma asra ma ahdathtum bih. Betapa cepatnya kalian merubah agama Allah dan Rasulnya. Ya, artinya betapa cepatnya kalian melakukan dosa. Sehingga baru saja Madinah gempa.
Lau adat, kalau gempa itu kembali, fala tarauni wala tajidunani. Kalau sampai ada gempa susulan, maka kalian tidak akan menemui aku lagi, tidak pernah melihat aku lagi. Artinya apa? Umar minggat dari Madinah. Ya, kalau rakyatnya masih melakukan dosa, rakyatnya masih melakukan maksiat sehingga Allah tegur lagi. Ya, kata Umar, inna hadhihi rajfah. Ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara kalian pasti ada yang melakukan kemaksiatan. Kalau sampai ada gempa susulan, maka kalian tidak akan melihat aku lagi. Artinya Umar minggat, nggak mau tetanggaan sama ahli maksiat. Masya Allah. Maka dari sini kita tahu bahwa yang namanya gejala alam, bahkan musibah alam, itu sangat erat kaitannya dengan amal perbuatan manusianya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan nabinya yang bernama Saleh. Ketika Allah perintahkan pergi, Nabi Saleh titip ke kaumnya, kaumku, saya ini punya unta, ya, cuma untaku tolong dijaga, jangan diapa-apa nih. Ya, saya mau pergi sebentar. Maka ketika umatnya Nabi Saleh tidak mendengarkan nasihat nabinya, ya, mereka tidak gubris. Kemudian Nabi Saleh pergi sekian hari, kemudian balik dalam kondisi untone dibelah loh mas. Untone disebelah sama kaumnya. Ya, padahal pesannya Nabi Saleh apa? Jangan kamu apa-apain untaku. Tapi ternyata kaumnya malah nggak gubris, dibelah. Unta hukumnya apa? Halal. Disembelih bagus buat kurban malah. Tapi ini masalahnya perintah dari utusan Allah. Utusan Allah nabinya. Ya, meskipun ini binatang halal, selama kepergianku nggak usah mbok apa-apa no. Ternyata dibelah. Maka Nabi Saleh pun murka, dan murkanya itu membawa firman Allah, fakadzabuhu fa'aqaru fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Ternyata umatnya Nabi Saleh mendustakannya, malah menyembelih untanya, maka Allah balas dengan bencana alam sehingga mereka musnah. Ya, kampung halamannya rata dengan tanah. Ini bencana sangat erat kaitannya dengan perbuatan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kehidupan orang-orang musyrikin, ya, atau orang-orang masyarakat jahiliyah ketika mereka ditimpa musibah? Ya, padahal musibah itu berangkat dari amal perbuatan mereka, kemusyrikan mereka, kemaksiatan mereka. Sebagaimana Nabi Nuh berdakwah siang malam, ya Allah, da'autu qaumi laila wa nahara, aku sudah berdakwah siang malam ratusan tahun, 950 tahun. Tapi apa yang mereka balas dari dakwah Nabi Nuh? Ternyata mereka meletakkan asabi'ahum fi adhanihim, jari-jari mereka ke kuping-kupingnya. Ya, enggak digubris, tutup kuping, enggak mau nerima dakwah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan tinggalkan ya dari rumah-rumah orang kafir itu. Artinya musnahkan semuanya. Ya. Dan Allah pun turunkan bencana yang kita semua tahu, satu dunia Allah azab. Nah, tetapi uniknya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayatnya, contohnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-6, di mana Allah menceritakan ketika orang-orang musyrikin meyakini bahwa dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yaitu Allah lah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan,
dan Allah lah yang maha mentakdirkan. Orang jahiliyah tahu ini. Berarti orang jahiliyah tahu Allah secara rububiyah. Maka ketika ditanyakan seperti hanya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jadi ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu menaiki bahtera kapal di tengah samudra, di tengah lautan ada gelombang, ada badai, bingung. Yang mereka lakukan berdoa ikhlas mentauhidkan Allah. Hilang itu berhala-berhalanya, hilang itu Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mereka meyakini bahwa yang mengangkat badai ini, yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah. Mukhlisin, mereka super ikhlas dalam berdoa. Sehingga kemudian Allah selamatkan. Cuma setelah selamat, ya naik ke darat, berlaku kemusyrikan lagi. Ini orang jahiliyah. Ya, kurang ajar ya. Jadi pas lagi betul-betul mepet itu, terhimpit, nggak ada solusi lain, ikhlas doanya kepada Allah. Tapi kalau sudah selesai, hilang Allahnya lagi. Atau Allahnya ada, tapi disandingkan dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya ini catatannya, orang-orang musyrik jahiliyah ketika mereka mendapatkan musibah, mereka itu malah tahu Allah. Bukan malah membikin tandingan bagi Allah. Bahkan kisah masuk Islamnya Ikrimah setelah Fathu Mekah. Ini kalau kita bicara sirah Nabi kita ini. Ikrimah itu kan kabur. Dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat yang lainnya. Itu naik kapal mau ke Habasyah. Riwayat yang lain mau ke Yaman. Artinya harus nyebrang dia. Dan ternyata di tengah penyeberangannya itu ada badai. Terombang-ambing kapalnya. Maka orang yang di dalam itu semuanya berdoa, termasuk Ikrimah. Tetapi yang namanya orang musyrik itu membawa tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Latanya dipakai, Uzzanya dipakai, Hubal dipakai. Ya. Sampai kemudian sahibus safinah atau nahkodanya teriak, akhlisu, akhlisu. Kalian doa ikhlas. Jangan pakai berhala-berhala yang lain. Jangan pakai sesembahan-sesembahan lain. Doa ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka merubah doanya hanya minta perlindungan kepada Allah, selamat. Itu orang musyrik jahiliyah. Maka ketika kaum muslimin yang ada di negeri kita ini dengan berbagai macam musibah yang melanda, bahkan bisa kita katakan silih berganti, ya, harusnya bisa mengilhami kejadian yang ada di masa Rasulullah maupun sesudahnya. Bagaimana orang-orang musyrikin itu mereka sangat ikhlas ketika ditimpa musibah. Doanya itu hanya satu kepada Allah. Meskipun ketika selamat mereka syirik lagi. Nah ini yang menjadi catatan bagi kita, bagaimana ketika Allah uji, ya Allah uji dengan berbagai macam bencana, bukannya kita berdoa ikhlas kepada Allah, malah bikin Allah murka. Ya, Allah berikan tsunami, Allah berikan gempa, Allah berikan gunung meletus, Allah berikan banjir, Allah berikan apapun itu bentuknya dari ujian alam. Tapi bukannya kembali kepada Allah satu-satunya zat yang mengangkat semua musibah, tetapi malah dibarengi dengan iki simbau reksone mesti nesu iki. Kurang sajene iki. Akhirnya tumbal 1 masuk, tumbal 2 masuk, tumbal 3 masuk. Saking merasa kurang pintere sampai manggil orang yang disebut orang pinter. La haula wa la quwata illa billah. Maka bagaimana kita bisa
mengembalikan ya bumi ini yang mereka adalah sekelompok ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Gunung itu bertasbih, laut bertasbih, air bertasbih, semuanya bertasbih. Nah kalau kita bukannya bersahabat dengan mereka sama-sama tasbih, tapi malah karena kebendaan kita malah berlaku kemusyrikan. Ya. Mohon maaf, meskipun istilahnya itu adat istiadat, meskipun istilahnya itu budaya leluhur, tapi kalau itu mengotori akidah kita, menggoreskan noda kesyirikan terhadap tauhid dan akidah Islam kita, maka tentunya ya kita bilang ini merupakan kezaliman terbesar. Kesesatan yang paling menyesatkan yaitu kesyirikan. Yang mana orang-orang jahiliyah saja ya ketika mereka mungkin ada yang sakit, mereka ada yang kehilangan harta bendanya, ketika mereka terjebak di suatu masalah, malah pada saat itu mereka meyakini Allah satu-satunya zat yang mengangkat malapetaka dan musibah. Laini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Memang bicara kehidupan ritual atau ritual religi yang ada di bumi yang kita cintai yaitu negeri Indonesia ini, itu memang sangat erat kaitannya dengan program penjajahan, kolonialisme. Ya. Mungkin kalau boleh dikatakan dahulu masjid-masjid yang dibangun oleh dai-dai yang terjun di bumi Nusantara kita ini, itu awalnya masjid, musola, tempat ibadah itu sangat jauh dengan yang namanya kuburan. Sangat jauh dengan namanya kuburan. Kalau antum buka sejarah, dempetnya kuburan dengan masjid atau masjid dengan kuburan, itu pasti ketika sudah mulai masuk zaman penjajahan. Sehingga ada narasi-narasi yang sifatnya positif dalam tanda petik, tapi lebih banyak sebetulnya itulah misi mereka. Ya, narasi positifnya gimana? Kalau kuburan itu dekat masjid, nanti orang yang di dalam kubur setidaknya sering mendapatkan doa dari orang yang di masjid. Itu salah satu narasi positif. Kalau kuburan itu gandeng dengan masjid, maka setiap saat bisa diziarahi oleh orang-orang yang di masjid. Narasi yang kayaknya positif kan Mas? Ya, padahal tentunya kalau bicara hadis ya jelas, la tusallu 'alal qubur wa la tajlisu 'alaiha wa la taktubu fiha. Janganlah kalian salat berhadapan kuburan. Ya, menghadap kuburan, janganlah duduk-duduk di atas kuburan, janganlah menulis di atas kuburan. Itu jelas. Tapi ini kami akan membawa sisi sejarahnya, historisnya. Ya. Bagaimana ketika kuburan itu gandeng dengan masjid, yang mana sebelum itu sudah ada narasi-narasi kuburan itu angker, medeni, maka bagaimana caranya muslimin itu tidak lama-lama di masjid. Karena dulu itu nyaris banyak pemuda-pemuda itu nginepnya di masjid. Ya, belajar ngaji di masjid, ibadah di masjid, ngaji Quran di masjid. Sehingga masjid itu memang poros dari jiwa kepandirian, bahkan jiwa kemerdekaan. Persis kayak haji. Ya, kenapa jamaah haji itu dari zaman VOC sampai hari ini mesti dikasih gelang haji? Ikonnya itu, ya, ikon gelang haji itu dari dulu Mas. Karena dengan adanya gelang haji bisa kedetek itu ke data. Yang haji-haji itu siapa saja? Karena orang dulu haji itu, masya Allah, 2 tahun PP. Ya, sehingga di sana bisa belajar ilmu, ketemu dengan para ulama, masyayikh.
tahu akan bagaimana hukumnya jihad melawan orang-orang kafir, maka ditakutkan oleh penjajah saat itu, maka didata, dikasih gelar dikasih gelar HJ, ya kan? Dikasih gelar haji ataupun haja, itu kan made in penjajah, dan gelangnya itu supaya kedata. Begitu juga masjid dengan kuburan, ya. Supaya kaum muslimin tidak lama-lama di masjid. Kenapa? Karena sudah ada narasi kuburan itu medeni. Makanya kan aneh, wong Islam ini kita semua ngaji, semua kita ngaji. Namanya malam Jumat, ya, malam hari raya pekanan muslimin, malam yang paling kita bisa memperbanyak doa, sholawat, ngaji Al-Kahfi sampai besok sorenya memperbanyak sholawat. Suruh menghidupkan malam Jumat itu, suruh kita hidupkan Islam. Lah kok sampai Indonesia paling medeni malam Jumat? Nah, kan nggak nyambung sekali. Pokoknya ketemu malam Jumat medeni. Lah iso bocah aja sampai metu koma. Ya, kita nggak perlu, kan aneh. Lawang Islam mensupport kita menghidupkan malam Jumat, dari sisi satu lain, ya, sisi yang lainnya Jumat adalah hari yang paling angker. Ya betul, karena ini narasi penjajahan. Ya, narasi penjajahan. Sehingga biar nggak kuat musliminnya di masjid, dicedakne kuburan. Ya, kemudian dikasih kisah-kisah yang sampai itu individual. Ya, seperti ketika masyarakat kita butuh orang yang tahu pertanian, orang yang bisa mengobati, kemudianlah turunlah dari daerah Maghrib yaitu Maroko, ya, Syekh Maulana Al-Maghribi. Yang pertama yang kuburannya ada di Klaten, Mas, yang dikenal dengan Sunan Gribik. Ya. Nanti dibutuhkan lagi asisten atau yang meneruskan dakwahnya dan perjuangannya. Ya, maka kemudian didatangkan lagi, ya, muridnya atau generasi setelahnya yang dikuburkan di Merapi. Memang kemudian di antara Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo membentuk dua karakter ini dalam dunia pewayangan. Kita nggak bisa menafikan itu memang. Karena Maulana Al-Maghribi yang pertama itu orang yang besar, dedeke gede dhuwur, ya, maka kemudian digambarkan inilah sosok Semar. Ya. Dan yang satunya yang lebih kecil, irunge mancung, ya, maka kemudian digambarkan sebagai Petruk yang kemudian dimakamkan di Merapi. Tapi lagi-lagi ketika Allah memberikan ujian seperti hanya Gunung Merapi, gempa, meletus lava dan laharnya, maka narasi adalah ini loh Mbah Petruk sing lagi. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Ya, ini contoh satunya ya itulah, yang paling dekat dengan kita ya paling tidak Merapi lah. Dan pasti ada kisah Mbah Petruk itu, ya, nggak mungkin luntur dari masa ke masa. Dan insya Allah setiap gunung sama. Begitu pula Semeru yang hari-hari ini juga Allah berikan ujian bagi kita. Ya. Maka dari kajian malam hari ini, ketika kita sampaikan bagaimana orang musyrik jahiliyah, mereka menyikapi musibah dengan malah mengikhlaskan tauhid. Bukan malah memperbanyak bentuk kesyirikan. Ya, maka ini tentunya tamparan bagi kita. Kalau senantiasa amal alam itu bersinergi. Ya, bersinergi. Di zaman Rasul, di zaman sahabat, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi orang, diantar oleh Anas bin Malik. Ya, ada orang yang penasaran, diantar kepada Aisyah ini selepas masanya Rasulullah SAW. Kata Anas, ya ummah, wahai ibu kami, orang ini mau bertanya, hadisni aniz zilzal, ceritakan kepadaku kenapa ada gempa. Ya, kenapa ada gempa?
Maka Aisyah menjawab, Masya Allah jawabannya itu semoga bisa membuka hati kita. Jawabannya Aisyah ini bukan jawaban saya, jawaban ibu kita semuanya. Aisyah radhiyallahu taala an. Ya, idzastabahuz zina. Ketika manusia itu sudah menganggap zina itu biasa. Zina itu berarti turunane wis padha wae, Mas. Ya, bentuk perzinahan, mendekati zina, aplikasi zina, sapa wae, alat-alat perzinahan. Jadi kalau itu sudah dianggap biasa, maka disitulah gempa. Ini ucapan salafun saleh, ibu kita sekalian. Wal khamru, dan juga ketika minuman memabukkan juga sudah dianggap biasa. Wal ma'azif, dan ketika alunan-alunan musik itu juga dianggap biasa. Coba, hari ini biasa bianget. Biasa nganggo bianget. Ya. Jadi kalau dibilang gempa ada kaitannya dengan amal perbuatan, ya jelas, pasti ada. Karena orang-orang soleh sebelum kita yang menjelaskannya. Rasulullah SAW ketika gerhana itu di zaman Rasul itu nggak sampai 3 jari ini, Pak. Ada mengatakan sekali, ada mengatakan 2 kali, ada mengatakan 3 kali. Ya, anggaplah kasarannya nggak sampai 5 kali. Tapi bayangkan, ketika Rasulullah SAW mendapati gerhana, itu Rasulullah langsung, wajah beliau itu langsung khawatir. Ada sisi kekhawatiran. Sampai beliau berjalan cepat ke musola. Musola itu di tempat yang biasa sholat id. Jadi kalau sekarang di sisi kanan dari Masjid Nabawi itu dulu ada musola. Rasulullah berjalan cepat itu sampai selendangnya beliau jatuh. Kemudian minta salah seorang sahabat mengumpulkan manusia sambil berteriak as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Ya, sholat. Maka kemudian ada syariat sholat gerhana. Ada khusuf, ada kusuf, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, kita sholat. Dan selepas sholat, Rasul SAW berkhutbah. Dan khutbahnya intinya ini adalah teguran dari Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, supaya kalian tahu bahwasanya ini bagian ya yang sebagai gambaran azab Allah. Sehingga sahabat pada nangis semuanya itu. Ya, gerhana itu bukan karena kematian seseorang, lahirnya seseorang, bukan ada kaitannya dengan macam-macam dari mitos-mitos jahiliyah. Dan Rasul menekankan bahwa kita diminta untuk kembali kepada Allah dengan penuh kekhawatiran. Ya, fakabbiru, maka bertakbirlah. Sekarang kan enggak. Sudah ada jadwal gerhana, maka disitulah kumpul-kumpul buat selfie, ketawa-ketiwi loh, Pak. Aneh loh. Zaman Rasul itu gerhana, beliau itu sampai nangis. Khawatir jangan-jangan inilah kiamat. Sebentar lagi azab Allah turunkan. Hari ini kita nganggep biasa gerhana, malah jadi ajang foto-foto. Ya, bukannya sholat, malah buat foto-foto, ngakak-ngakak bareng, keplok-keplok. Ya. Maka ya jangan harap. Bukan kemudian kita mendahului takdir Allah, tapi kalau musibah demi musibah akan terus Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya karena kita ya sebagaimana Aisyah tadi ditanya, lah terus gimana kalau gempa itu terjadi? Bagaimana dengan orang-orang yang masih soleh? Orang-orang yang di atas kebaikan? Ya. Maka dijawab oleh ibu kita, bal mau'idhatun wa rahmatul lil mu'minin. Kalau sampai ada gempa dan memakan kurban, kurbannya yaitu dari orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, maka itu kabar gembira. Itu bagian dari rahmat Allah. Tapi di satu sisi gempa itu memakan kurban dari orang-orang yang ahli maksiat, orang yang kafir, orang yang musyrik, itu adalah azab dari Allah.
Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada sholat gerhana, beliau perintahkan fakabbiruhu wada'uhu watasaddaqu. Bertakbirlah kalian, yaitu dengan menegakkan sholat, wada'uhu, berdoa kepada Allah. Setiap musibah, setiap malapetaka kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan ini adalah kebaikan bagi kita. Ya. Dan watasaddaqu, bersedekahlah. Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah tabaraka wa ta'ala menafsiri hadis ini berarti salat, doa serta sedekah merupakan solusi diangkatnya musibah. Ya, salat, doa, ya kalau gerhana memang ada syariat salatnya. Tapi kalau gunung, banjir itu kan nggak ada syariat sholatnya. Artinya jangan sampai melepaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Bahkan untuk penyakit saja dalam riwayat yang lain, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah sakit kalian dengan sedekah. Maka pada kesempatan kali ini juga kami membuka hati ya pribadi dan kaum muslimin sekalian untuk merasakan rasa yang sama untuk kaum muslimin saudara kita yang ada di sekitar Semeru, Jawa Timur. Ya, mungkin di antara kita Allah berikan kelebihan dalam masalah fisik, silahkan kalau mau membantu tenaga. Di antara kita mungkin Allah lapangkan dalam hal rezeki, silahkan kalau pengen membantu dengan harta. Tapi insya Allah dari kita semuanya mampu kalau untuk berdoa. Maka kita berdoa. Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Yang meninggal di antara kaum mukminin, muslimin, muslimat, Allah berikan ya kebijaksanaan yang terbaik. Allah catatkan pahala-pahala kebaikan. Allah lapangkan ya kuburannya dan lain seterusnya. Dan bagi yang masih hidup, Allah berikan kesabaran demi kesabaran dan solusi demi solusi. Di antaranya bisa jadi melalui perantara kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu mendengarkan adzan Isya.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Poin yang berikutnya terkait dengan perbedaan kita orang-orang beriman dibandingkan orang-orang masyarakat jahiliyah terhadap musibah, yaitu karena kita tahu bahwa musibah ini adalah takdir Allah, maka kita berada di atas musibah dengan sabar dan juga dengan ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap pahala. Ini bedanya, Mas. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang gak punya iman itu, mereka mungkin sabar sama sabarnya, tapi mereka gak punya rasa mengharap pahala. Itu membedakan. Ya, orang beriman itu Allah uji dengan apapun bentuknya, ya, sakit, kehilangan orang yang dicintai, hartanya hilang juga, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Maka di dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas kita beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, ujurni, berikanlah pahala kepadaku, karena aku sabar, aku ridho, ya, kalau bahasa Jawane tetek dari musibah ini. Wakhluf li khairam minhu, dan berikan ganti yang lebih baik. Masya Allah, ini nggak dimiliki konsep ini oleh orang yang tidak beriman. Maka ketika Umar bin Khattab di Madinah dan beliau naruh Muawiyah bin Abi Sufyan itu di Syam, di Damaskus, sebagai pemimpin gubernur, dan juga ada salah seorang sahabat yang soleh, Ubadah bin Somit. Ya, Ubadah bin Somit. Suatu ketika Umar bin Khattab di Madinah kok melihat Ubadah bin Somit ada di kota Madinah. Padahal SK-nya di mana? Di Syam. Ya Ubadah, kenapa kamu balik ke Madinah? Bukannya aku minta kamu di Damaskus. Kata Ubadah bin Somit, wahai Amirul Mukminin, telah terjadi gesekan, ya, manusiawi, gesekan antara aku dengan Muawiyah. Muawiyah gubernur, pemimpin, Ubadah bin Somit rakyat, tapi daripada nantinya malah semakin geladrah, ya, bisa tidak taat terhadap pemimpinnya, lebih baik saya balik ke Madinah. Kata Umar bin Khattab, masalah kamu dengan Muawiyah bisa dimusyawarahkan. Sing penting saya minta kamu balik hari ini ke Syam. Alasan Umar satu, karena orang sepertimu harus ada di wilayah di sana. Syam itu butuh kesolehanmu. Ya, bukan hanya sebatas Ubadah bin Somit, enggak, tapi kesolehannya. Maka bersyukur Pak, hidup di tengah-tengah orang yang masih baik-baik, lingkungan yang baik, ya, laki-lakinya masih sregep kajian, jamaah, sholatnya, Masya Allah, beruntung. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat atau menunda, ya, musibah itu karena adanya orang-orang soleh ini. Lau qassama billah la abarra. Kalau orang ini berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah kabulkan doanya. Nah, ini. Bayangkan sekarang, ketika kita ini udah berapa kali, mau gempa, mau bencana apapun itu, paceklik, hujan, banjir, sampai dulu ada salah satu cara ngakali awan itu, ya, dari helikopter disok uyah pirang ton gue. Ya, ben ada kebakaran hutan, ben udane mororono. Apa istilahnya ini? Ya, otak-atik, ya, gejala alam tadi. Pertanyaannya satu. Ya, apakah itu tidak butuh biaya? Jawabannya banyak. Kadang APBN dipakai, ABBD dipakai. Ya, belum dana yang dari BPBD juga, SAR, macam-macam. Dan itu Masya Allah bisa miliaran hanya untuk simulasi dan ngutak-ngatik awan.
ngutak-ngatik, banjir ngutak-ngatik. Seakan-akan kita lupa bahwa kita butuh doa orang yang soleh. Yang mungkin dengan doa orang yang soleh Allah angkat musibah-musibah itu. Dulu kita besar di tanah Eropa, Al-Andalus. Ya, di daerah Cordoba kita besar. Di sana kita punya pemimpin Abdurrahman An-Nasir. Dan pemimpin ini tahu bahwa masyarakat itu butuh orang-orang yang soleh, maka dipilih jaksa, hakimnya, qadhinya, ulama saat itu. Ya, Imam Mungdir Ibnu Sa'ad Ibnu Mungdir Al-Baluti rahimahullah. Ya, Mungdir Al-Baluti menjadi qadhi, menjadi pemimpin ulama dan pemimpin hakim saat itu. Dan Cordoba dalam sejarah pernah dilanda paceklik. Musibah. Maka yang namanya seorang alim dekat dengan ulama, maka meminta Abdurrahman An-Nasir untuk menjadwalkan sholat istisqa. Maka dijadwalkan hari H, kumpul seluruh muslimin muslimat yang di wilayah Cordoba di tanah lapang, kita sholat istisqa bareng-bareng. Diimami nanti langsung oleh khalifah atau amir Abdurrahman An-Nasir. Maka di hari yang ditentukan, ya, ketua panitianya kan Imam Al-Baluti rahimahullah selaku qadhi Cordoba. Maka ditunggu sampai menjelang siang kok. Masyarakat sudah datang semuanya. Ya, masyarakat sudah pada tiba ini. Lah kok khalifah malah yang belum turun. Pemimpin tertinggi yang harusnya jadi imam malah belum datang-datang. Maka Al-Mungdir Al-Baluti meminta ajudannya atau asistennya melihat. Ya, tengokan khalifah lagi apa? Bilang, rakyat semua sudah kumpul, kita siap sholat istisqa. Maka ajudannya pergi, ya, ke istana melihat, lama itu, kemudian balik melaporkan sesuatu yang dia lihat. Wahai imam, aku melihat amir kita, pemimpin kita Abdurrahman An-Nasir, beliau sedang sujud lama sekali. Bahkan aku tidak pernah melihat pemimpin kita sujud sekhusyuk itu selama itu. Maka mendengar laporan seperti ini, Al-Baluti rahimahullah berteriak kepada masyarakat, sudah, ya, sholat istisqanya diundur, kalian siap-siap sedia payung, bentar lagi hujan. Ini bukan dukun ini, ya, belum ada ilmu BMKG. Tapi kenapa Al-Baluti bisa seakan-akan memastikan sebentar lagi hujan? Maka beliau berkata yang ucapannya ini ditulis dalam tinta sejarah Islam. Ketahuilah, idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Idza khasha'a jabbarul ard, kalau pemimpin bumi, pemimpin dunia ini khusyuk merendah di hadapan pemimpin langit, yaitu Allah, niscaya pemimpin langit pasti merahmati. Idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Jika pemimpin bumi khusyuk, maka rahmat pasti akan turun dari pemimpin langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, tidak lama selepas itu Cordoba hujan deras. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita butuh orang-orang yang soleh, orang-orang yang muslih, yang bisa memperbaiki umat yang sedang sakit ini. Sakit akidahnya, sakit amalannya, sakit hatinya. Ya. Maka sebagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika ditanya oleh orang yang tobatnya tobat sambel itu, Pak. Ya kan? Imam, saya itu aslinya yo tahu ini salah, saya tobat. Sesuk nglakoni nih. Saya tobat lagi, tapi saya nglakoni terus, gimana ini? Maka kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjawab memakai tulisan. Jawabannya itu dari satu buku fenomenal. Ya, dengan kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Yang biasa kita tahu cuma simple, Pak, singkatan dari buku itu kitab Ada wa Dawa, wis ngono tok. Ya kan? Kitab Da
Wadawa milik Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menjawab pertanyaan kaum muslimin tadi. Dan di sana beliau gambarkan ada 1000 ayat, ya, potongan-potongan surat dan ayat itu yang Allah menggambarkan betapa ayat ini cocok dengan musibah ini, penyakit ini. Ayat ini dengan, ya benar, karena ketika Al-Quran menyebut syifa, obat, penyembuh, itu disebut 4 kali. 1-nya madu, 3-nya Quran. Ya kan? 1-nya madu, 3-nya Quran. Bahkan Masya Allah murid-murid beliau itu bisa menerangkan lebih dalam lagi. Ya, sampai hari ini kemudian Al-Quran itu cahaya bagi orang beriman. Ya Pak enggak? Cahaya bagi orang beriman, cahaya bagi kita. Sekarang kalau dunia medis diketemukan alat yang mutakhir diantaranya untuk pengobatan, salah satunya apa? Sinar. Ya Pak enggak? Sinar. Disinari, ya, mau istilahnya apa itu sudah mulai banyak penyakit yang ya baru-baru itu bisa disembuhkan dengan izin Allah. Ya, alat sinar itu baru alat luar. Dan Al-Quran itu sinar bagi seluruh tubuh, bahkan hati kita, jiwa kita. Maka bagaimana orang yang berada dengan Al-Quran, membaca, mendengar, mengkaji, ya, dengan izin Allah tidak Allah sembuhkan, nggak mungkin. Dan Imam Ibnul Qayyim mempertegas lagi, dari seluruh ayat itu yang paling mandi buat obat adalah surat Al-Fatihah. Karena beliau sendiri mengalami ketika di sekitar Ka'bah, beliau sakit, nggak ada dokter, nggak ada siapa-siapa, maka beliau berobat dengan membaca Al-Fatihah. Diulang berkali-kali. Ini salah satu penangkal musibah kita, yaitu dengan Al-Quran. Ya, apalagi kalau kita buka surat Al-A'raf ayat 31 atau 30 itu, saya nggak ingat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu kalau mau masuk masjid. Berarti kalau orang muslim, laki-laki kira-kira minim berapa kali ke masjid? 5 kali. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, sing penting jangan berlebihan. Kemudian muncul sampai, ya, dikaji ini oleh para ahli ilmu. Di antaranya berarti kita berpakaian, ya, berpakaian sama makan minum itu ada kaitannya. Kalau kita berpakaian, ya, pakaian khusus ke masjid atau pakaian yang baik ke masjid minim 5 kali dalam sehari semalam, berarti kita makan dan minum berapa kali? Ya 5 kali. Cuma dalam tanda petik, kok 5 kali peng 5-5-nya sego tumpeng, nasi padang, ya remuk. Artinya kita bicara porsi dan bicara apa yang harus kita makan. Karena enggak sembarangan. Bahkan sebagian menyebutkan ini cara makan kita nanti kalau Dajjal turun. Dajjal turun itu, sahabat bertanya, berapa hari Dajjal turun? Rasul menyebut arba'in, 40. Dalam riwayat disebutkan 40-nya 40 hari. 1 hari pertama ibarat setahun. Hari berikutnya ibarat sebulan. Hari berikutnya ibarat sepekan. Hari berikutnya seperti hari-hari kalian. Maka sahabat tanya, lah bagaimana dengan sholat kita? Ya, bagaimana dengan sholat kita? Maka Rasul, ya sholatlah sebagaimana kalian memberikan waktu sholat itu. Bayangkan sekarang kalau seharinya kayak setahun, Mas. Ya, sholat ketemu duhur asarnya gimana itu? Maghrib isanya gimana? Sek padang, Mas. Ya, ketemu subuh sek padang. Setahun kok siangnya kok. Ya, maka Rasul sudah mewanti-wanti. Supaya nanti yang hidup di zaman itu sholat sebagaimana kalian bisa mewaktui sholat. Mungkin jarak antara duhur asar berang jam. Ya, maghrib isya berapa menit. Itu difungsikan untuk nanti. Dan kalau kita setahun, seharinya seakan setahun, metabolisme tubuh gimana? Makan kita mesti beda itu. Ya, seharinya ibarat setahun.
Maka fungsi kemudian kita bisa memanage makan, mungkin 5 kali tapi ya mungkin setiap ke masjid di situ ada makanan, entah itu kurma, duhur kurma, asar ketemu anggur, maghrib ketemu roti. Lah ini tolong diilmui ini. Malam ini saya nggak bisa tuntas ngajinya, ya tapi saya pesan kepada para relawan yang masya Allah, insya Allah berikan ya pahala di dalam kebaikannya ini. Kita ini kan sampai sekarang kan kreativitasnya mandek. Ya, yang namanya bantuan memang simple ya, Gus. Mindok gitu terus kan. Nah, ini tolong nggak salah, ya kan? Tapi mungkin perlu dikaji lagi. Karena kita butuh kesehatan, butuh fit, butuh macam-macam kan? Solusi. Apalagi di pengungsian, ya, di tempat yang mungkin panas, kepanasan, dingin, kanginan, macam-macam. Ya kalau dibilang ya paling instan yo mie yo piye neh. Tapi kan kalau bisa kan cukup sampai di sini. Kalau besok ya kita gerak lagi, kita beraksi membantu muslimin, mungkin bisa lebih rodok kreatif Mas ya. Ya, mungkin sehari itu dibikin dapur umumnya seperti apa, kemudian makanan yang tidak memberatkan ongkos, memberatkan finansial, memberatkan cara menyajikan, tapi sangat fungsional untuk tubuh kita. Kenapa? Karena Al-A'raf 30 atau 31 menyebutkan ternyata makan dan minum itu sangat erat kaitannya dengan kita berpakaian ketika waktu sholat. Ya, memang wala tusrifu, jangan berlebihan, itu semua pedoman bagi orang yang beriman. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.